dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Perkenalkan, nama saya Niluh Ketut Winitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya bersiap untuk melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran bersama anak-anak hebat siswa kelas 3 pada SD Negeri 1 Pendem. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, coba supaya kalian semangat mengawali kegiatan hari ini, ayo coba tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dulu dengan kegiatan berdoa. Ibu minta tolong dengan ketua kelasnya untuk memimpin doa ke depan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dengan mengumpulkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Muhammad. Baik anak-anak, sebelum ibu lanjut, ibu akan cek dulu apakah anak-anak di sini ada yang tidak sekolah? Semua hadir. Semua hadir. Ya teman-teman, di masing-masing kelompoknya sudah hadir semua ya? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah semua hadir, ibu akan beri tanda dulu bahwa semuanya sudah hadir. Baik. Ya. Anak-anak, tadi pagi sudah sarapan atau belum? Sudah. Sudah? Sudah. Sarapan apa? Nah, sarapan apa? Ada yang sarapan roti atau susu? Sudah. Susu. Oke, ada yang sarapan susu, roti, nasi. Oke, silahkan. Ya, jadi biasakan anak-anak pagi sebelum berangkat ke sekolah, ya, biasakan anak-anak sarapan terlebih dahulu. Meskipun hanya dengan air putih dengan roti, tapi jangan sampai tidak sarapan. Ya, karena sarapan itu penting. Yaitu adalah salah satu hak dan kewajiban anak-anak di mana? Rumah. Di rumah. Oke, baik. Selanjutnya, anak-anak bisa perhatikan ya pelayannya. Nah, kita awali dulu dengan kegiatan menyanyikan lagu nasional. Ya, setiap belajar kita awali dulu dengan kegiatan menyanyikan lagu nasional. Untuk apa? Memupuk jiwa apa? Nasional. Jiwa Nasionalisme. nasionalisme anak-anak. Anak-anak tahu tidak lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke? Tahu. Tahu. Bisa menyanyikan lagu itu? Bisa. Siapa yang mau pimpin? Oke, Herawantara, silakan.
silakan maju ke depan. Ayo pimpin temannya. Sabang sampai Merauke. Mulai. Sabang sampai Merauke, segala pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, bagus sekali. Herawantara sudah berani tampil ke depan ya, memimpin menyanyikan lagu nasional. Ayo kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. 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 Salut, 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 salut. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, silakan anak-anak siapkan dulu buku dan alat tulisnya di atas meja. Ya, silakan disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Oke. Kalau begitu kita lanjut pada kegiatan apersepsi. Silakan anak-anak perhatikan kembali ke layar di depan. Di sini ada gambar orang sedang apa ya? Menyanyi. Menyanyi, betul sekali, ada gambar anak perempuan sedang menyanyi. Artinya kita akan mengisi kegiatan apersepsi ini dengan bernyanyi. Tahukah anak-anak lagu yang berjudul Pergi Sekolah? Tahu. Bisa menyanyikan lagu itu? Bisa. Ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu itu dengan diiringi musik yang akan Ibu tayangkan. Oke, sudah siap anak-anak? Sudah. Nyanyi yang keras ya. Ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Hadirlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oke, sebelum lanjut, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu yang berjudul Pergi Sekolah. Apa kewajiban anak-anak di sekolah seperti yang disampaikan pada lagu tadi? Siapa yang bisa? Hendra? Menyayangi guru dan teman. Menyayangi guru dan teman, betul. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Sama semuanya? Sama. Oke, betul jawabannya Hendra. Hormati guru dan sayangi teman. Itu salah satu kewajiban anak-anak di sekolah. Kenapa Ibu ajak anak-anak menyanyikan lagu Pergi Belajar yang berisi kewajiban anak-anak di sekolah? Karena kita sekarang akan belajar tentang kewajiban dan hakku. Pada subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang kelima. Adapun tujuan pembelajarannya, anak-anak bisa lihat ya pada layar, kita baca bersama-sama. Ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak akan menganalisis maksud ungkapan atau kalimat saran. Kemudian yang kedua, anak-anak akan belajar membuat kalimat saran
dengan menggunakan kalimatmu sendiri, dengan menggunakan bahasamu sendiri. Yang ketiga, anak-anak akan memperagakan pengalaman yang berkaitan dengan kewajiban dan hak kalian di sekolah. Yang keempat, anak-anak akan memilih 2 bilangan cacah yang selisihnya diketahui. Yang kelima, anak-anak akan membuat pengurangan 2 bilangan cacah yang hasilnya kalian yang menentukan sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, anak-anak akan menyajikan bilangan cacah yang ditentukan sendiri bilangannya dengan kegiatan presentasi. Itu dia 6 tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Nanti setelah anak-anak belajar, anak-anak akan mampu dengan 6-7 pembelajaran ini. Anak-anak akan bisa ke 6-nya. Ya? Oke, bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Oke, Ibu lanjutkan. Sebelum kita mulai pada tahap inti atau tahap orientasi masalah, Ibu akan memusatkan konsentrasi kalian. Sekarang semua perhatiannya ke Ibu. Ya. Ibu akan mulai permainan konsentrasi. Masih ingat dengan permainan konsentrasi? Masih. Oke, tapi kalau Ibu sebut pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu sebut siang, tepuknya 2 kali. Dan kalau Ibu sebut malam, tidak ada tepuk. Paham Pak? Ya. Kalau pagi tepuknya berapa kali? 1 kali. Kalau siang? 2 kali. Kalau malam? Tidak ada. Tidak ada. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Pagi. Malam. Nah, masih ada yang tidak konsentrasi. Ulangi ya. Pagi. Pagi. Malam. Masih ada. Malam tidak ada. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Ini masih ada satu yang pokok ini dari kelompok yang sebelah kiri ini, Bu. Pagi. 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 Malam. Oke, tepuk tangan. Sudah mulai konsentrasi. Ya, karena Ibu tidak akan lanjut kalau anak-anak belum konsentrasi. Oke, anak-anak perhatikan pada layarnya di depan. Orientasi masalah kita di sini, Ibu akan tunjukkan sebuah gambar. Ya, silahkan anak-anak lihat. Ada sebuah gambar. Gambar apakah ini? Siapa yang mau menjawab? Itu gambar apa? Gambar anak sedang apa? Devina? Bermain. Anak sedang bermain. Lagi? Kelihatan apa ini? Ada buku ini. Melayang bukunya. Ayo siapa? Ayo. Apa? Berhasil? Anak sedang berkumpul. Tapi apa? Yang keras? Nyapu. Anak sedang nyapu. Sapunya apakah digunakan untuk menyapu? Tidak. Ayo siapa lagi yang mau jawab? Jangan takut menjawab, Hendra. Anak yang lempar-lemparan buku. Anak yang lempar-lemparan buku, betul. Ini bukunya melayang ya. Lagi, siapa yang mau jawab? Itu, lihat tuh sapunya dipakai apa? Dita. Anak yang sedang bermain sapu, sapunya digunakan untuk apa ya? Devina? Iya, dijadikan seperti gitar. Ada juga anak ini, lihat coba. Anak yang sedang naik ke atas apa? Meja. Ke atas meja, ke atas kursi. Ada yang duduk di atas meja. Nah, apakah ini contoh sikap yang baik? Tidak. Tidak. Ini contoh sikap anak yang tidak baik. Nah, sekarang ada 2 pertanyaan terkait dengan gambar ini. Yang pertama, buatlah
kalimat saran dari gambar di samping. Yang kedua, kira-kira berapa jumlah siswa perempuan dan laki-laki pada gambar di samping? Siapa yang mau coba jawab soal yang nomor 1? Kalimat saran untuk gambar ini. Ayo siapa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan yang bisa. Mana? Sebaiknya jangan lempar-lemparan buku di kelas. Sebaiknya jangan lempar-lemparan buku di kelas. Lagi ada yang punya jawaban yang berbeda, Hendra? Sebaiknya jangan menaiki meja. Sebaiknya jangan naik ke atas meja. Ada lagi Herawantara? Sebaiknya jangan duduk di meja. Sebaiknya jangan duduk di meja. Kalau duduk itu di mana ya? Di kursi. Betul sekali. Itu untuk yang nomor 1. Jawaban anak-anak sudah tepat. Kemudian yang kedua, kira-kira jumlah siswa perempuan dan laki-laki di gambar ini berapa ya? Ayo, coba lihat. Coba saat ya. Perempuan 1, Perempuan 1, laki-laki 6. 6. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini dia yang perempuan. Ya. Nah, kenapa Ibu memberikan 2 pertanyaan ini? Karena sekarang kita juga akan belajar tentang membuat kalimat saran dan membuat bilangan cacak yang jumlahnya diketahui. Ya, ini sebagai orientasi masalah. Anak-anak akan membuat kalimat saran dan belajar tentang bilangan cacak. Ya, oke, gue lanjutkan. Nah, sebelum anak-anak diskusi kelompok, Ibu akan menayangkan beberapa video pembelajaran. Ya, silakan anak-anak simak dengan baik, karena video pembelajaran ini ada materi yang akan anak-anak diskusikan nanti saat diskusi kelompok. Ya, kalau anak-anak tidak memperhatikan, pasti nanti diskusi kelompoknya juga tidak berjalan dengan lancar. Nggak bisa jawab nanti. Ya, oke, diperhatikan. Video pembelajaran yang pertama ini tentang kalimat saran. Ya, kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 4 subtema 2 dengan materi masih mengenai kalimat saran. Ibu ingatkan lagi ya tentang kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalimat saran dapat disusun dengan cara menemukan permasalahan yang terdapat pada suatu teks atau mengamati permasalahan yang ada di sekitar kita. Setelah itu, tentukan pendapat yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, kalimat saran bisa dijadikan penyelesaian dari suatu permasalahan. Kalimat saran ditulis menggunakan kata-kata baku dengan susunan kalimat yang benar. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, hendaknya, seharusnya, atau lebih baik. Contoh kalimat saran berdasarkan masalah atau pernyataan, misalnya, Roni ingin pandai tentang kelam, tapi ia tidak memiliki buku. Maka kalimat saran yang tepat untuk Roni yaitu, sebaiknya Roni meminjam buku tentang alam sekitar di perpustakaan. Ibu guru memberikan tugas membuat buklet. Ika tidak mengerjakannya karena merasa kesulitan. Apa yang sebaiknya dilakukan Ika? Hendaknya Ika meminta bimbingan ibu guru untuk menjelaskan cara membuat buklet. Selain membuat dan menyusun saran, kita juga dapat memahami maksud suatu kalimat saran. Caranya dengan membaca dan memahami kalimat saran tersebut, lalu kita jabarkan. Ada sebuah kalimat saran yang berbunyi, sebaiknya kita menjawab orang yang bertanya kepada kita dengan baik. Maksud dari kalimat saran tersebut adalah, jika ada orang yang menanyakan sesuatu kepada kita, seharusnya kita menjawab dengan jawaban yang baik dan sopan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian makin memahami materi tentang kalimat saran ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, itu dia. Kalimat saran
Sebaiknya. Lagi yang lain? Hendaknya. Enggak? Seharusnya. Ada lagi? Rizky? Sebaiknya. Oke, betul. Sebaiknya, seharusnya, hendaknya, atau lebih baik. Ya. Tuh. Maksud kalimat saran adalah menjelaskan. Ingat itu ya, menjelaskan kalimat saran yang diberikan. Itu namanya maksud kalimat saran. Oke, siap untuk lanjut ke video berikutnya? Siap. Video ini tentang bilangan cacah. Ya. Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Supaya lebih jelasnya, kita simak videonya bersama-sama ya. Oke anak-anak, pada video sebelumnya sudah anak-anak pelajari tentang bagaimana caranya menentukan dua bilangan jika jumlahnya diketahui. Nah sekarang bagaimana ya caranya menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Nah sekarang coba anak-anak simak langkah-langkah berikut ini ya. Langkah-langkah menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya. Langkah yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Langkah kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Nah, coba anak-anak ingat ya langkah-langkahnya. Supaya lebih jelas lagi, sekarang kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini ada fase A dan fase B. Fase A dan fase B itu berisi sejumlah bunga. Nah, jika bunga di fase A dan di fase B itu dikurangi, hasilnya adalah 25. Nah, kira-kira berapa ya jumlah bunga di fase A dan di fase B? Coba anak-anak ingat-ingat langkah-langkah pada penjelasan sebelumnya ya. Bunga di fase A dikurangi bunga di fase B itu sama dengan 25. Kita misalkan bilangan yang pertama itu adalah 75. Maka bilangan yang kedua adalah 75 dikurangi 25. Itu untuk menentukan jumlah bunga di fase B ya, yaitu hasilnya 50. Nah, jadi jumlah bunga di fase A itu 75, jumlah bunga di fase B itu adalah 50. Karena 75 dikurangi 50 sama dengan 25. Dan masih ada beberapa kemungkinan bilangan lain ya. Sekarang kita simak contoh berikutnya ya. Ayah menanam sejumlah jagung di pekarangan. Bibit jagung yang berhasil tumbuh dengan baik sebanyak 115 buah. Buatlah dua kemungkinan total bibit jagung
dan banyaknya bibit jagung yang gagal tumbuh. Oke, sekarang kita lihat langkah-langkah pada penjelasan sebelumnya ya. Di sini ada total bibit jagung yang gagal tumbuh dan bibit jagung yang berhasil tumbuh. Yang berhasil tumbuh tadi sudah diketahui yaitu 115. Kemudian misalkan total bibitnya atau bilangan pertama itu adalah bilangan yang lebih besar dari 115. Misalkan di sini 200. Maka bibit jagung yang gagal tumbuh itu adalah pengurangan dari 200 dan 115. Dan hasilnya adalah berapa ya? Iya, 85. Oke, sekarang kemungkinan yang kedua. Misalkan total bibitnya adalah 175, maka bibit jagung yang gagal tumbuh itu adalah 175 dikurangi 115. Kira-kira berapa ya hasilnya? Iya, betul sekali, yaitu hasilnya 60. Nah, itu tadi dua kemungkinan total bibit dan bibit jagung yang gagal tumbuh. Oke anak-anak, supaya lebih jelas lagi kita simak contoh yang ketiga ya. Dendi mempunyai banyak kelereng. Namun sekarang kelereng Dendi tinggal 134 butir. Tuliskan 3 kemungkinan total kelereng Dendi dan banyaknya kelereng yang hilang. Ingat ya langkah-langkah pada penjelasan sebelumnya. Di sini ada total kelereng, kemudian ada kelereng yang hilang dan sisa kelereng. Sisa kelereng tadi ada 134. Misalkan total kelereng kita tuliskan sebuah bilangan yang lebih besar dari 134, misalkan 200. Maka kelereng yang hilang adalah 200 dikurangi 134, yaitu 66. Kemungkinan yang kedua, misalkan total kelereng itu adalah 355, maka kelereng yang hilang adalah pengurangan dari 355 dan 134. Dan hasilnya berapa ya? Iya, hasilnya adalah 221. Kemudian sekarang kemungkinan yang ketiga, misalkan total kelereng di sini 268, maka kelereng yang hilang adalah 268 dikurangi 134. Hasilnya adalah berapa ya kira-kira? Ya, betul sekali, 134. Nah, itu tadi 3 kemungkinan untuk total kelereng dan kelereng yang hilang milik Dendi. Oke anak-anak, demikian penjelasan tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Kesimpulan untuk penjelasan kali ini yaitu untuk membuat pengurangan yang hasilnya diketahui, bilangan pertama lebih besar dari bilangan yang diketahui. Kemudian bilangan kedua didapat dengan mengurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Oke anak-anak, demikian penjelasan materi untuk kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Ya. Oke, itu dia video tentang bilangan cocok. Sudah ada 3 contoh di sana. Ya, ibu harapkan anak-anak bisa memahami contoh yang ada di video pembelajaran. Tapi ibu mau klarifikasi dulu. Kalau menentukan selisih bilangan cacah, bilangan yang pertama kalian tentukan itu lebih besar ya dari bilangan yang diketahui. Misalnya diketahui hasilnya 50. Kalian pilih bilangan yang lebih besar dari 50. Jangan yang lebih kecil. Ya, yang lebih besar misalnya 60. Dikurangi berapa supaya hasilnya 50?
Dikurangi berapa? 10. 10 itu didapat dari 60 dikurangi 50. Coba anak-anak perhatikan supaya lebih jelas lagi. Ya. Contoh, bilangan yang diketahui adalah 70. Kalian tentukan dulu bilangan yang ada di sini. Syaratnya harus lebih besar dari 70. Tidak boleh lebih kecil. Coba Rizky, kamu memilih bilangan berapa di sini? 80. Oke, 80. Kemudian untuk menentukan bilangan yang kedua, anak-anak cari caranya dengan 80 dikurangi 70. Berapa jawabannya? 10. Berapa? 10. Berarti di sini 10. 80 dikurangi 10, hasilnya betul 70? Betul. Itu caranya buat. Kemungkinan yang lain, ada banyak kemungkinan. Hasilnya sama 70. Di sini ada 2. Angka pertama yang dipilih, coba Satya. 100. 100. Satya memilih angka 100. Jadi angka yang kedua itu caranya 100 dikurangi 70. Berapa jawabannya? Hendra? 30. 30. Jadi kemungkinan yang kedua 100 dikurangi 30 hasilnya 70. Ada banyak kemungkinan yang bisa kalian buat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau yang jumlahnya atau hasilnya kalian yang menentukan sendiri. Nah, kosong ini tidak ada bilangan yang diketahui. Kalian tentukan dulu bilangan hasilnya. Siapa yang mau menentukan? Coba Manawa. 134. 134. Oke, Manawa memilih bilangan hasilnya 134. Coba siapa yang mau menentukan bilangan pertama? Yang lain dong, masa Manawa lagi? Yang lain. Pokoknya lebih besar dia daripada yang ini. Siapa? Rizka. Ayo Rizka, coba Rizka. Berapa? Bebas angkanya berapa? Coba kita tunggu jawabannya Rizka dulu. 120. Nomor 2. Berapa? 120. 200? Oke, 200. Nah, sekarang mulai berpikir berapa kira-kira bilangan yang kedua ini? 200 dikurangi 134. Siapa yang bisa? Ayo langsung ambil pulpennya, oleh-oleh di bukunya, ayo. Yang paling cepat langsung angkat tangan. Hendra, 76. berapa? 76. 76. Jawaban yang lain masih belum tepat. Hendra 76. Berapa? Dikurangi. Bukan ditambah, dikurangi. Yo, siapa? Ayo, yang paling pertama ketemu angkat tangannya. Devina. 100. 200 dikurangi 134. Hendra tadi sudah hampir betul, salah angkanya lagi sedikit. Dikurangi kok 134. Ketemu? Ayo coba dikasih waktu dulu kalian untuk mencarinya. Ketemu? Coba kita hitung sama-sama. 200. Semuanya perhatikan ke papan. Dikurangi 134. Nah, kurangi susun. 0 dikurangi 4 bisa atau tidak? Tidak. Pinjam 1 jadi 10. 10 dikurangi 4 berapa? 10 dikurangi
4 berapa? 6. Jawab yang keras. Ya. Kemudian 0 sudah dipinjam 1. 0 dikurangi 3 tidak bisa. Tidak bisa. Pinjam 1 jadi 10. Tadi sudah dipinjam 1 jadi 9. 9 dikurangi 3? 6. Berapa? 6. 6. 9 dikurangi 3 6. 2 sudah dipinjam 1 masih 1. 1 dikurangi 1 berapa? 0. Tidak usah ditulis ya kalau 0 di depan. Jadi jawabannya berapa? 66. Betul tadi Hendra 76 jawab. Salah lagi sedikit ya? Itu caranya. Ya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Sudah siap untuk diskusi? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Kelompok 1. Ini yang di depannya Ibu ya. Kelompok 1. Silakan nanti kalian tentukan salah satu nama warna supaya berbeda. Nama warna. Kelompok 1 nanti tentukan warna apa. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan tentukan warna yang kalian. Kelompok 1 kira-kira memilih warna apa? Merah. Kelompok yang lainnya jangan pilih warna merah lagi ya. Kelompok 1 kelompok merah. Kelompok 2 biru. Kelompok 3 bagi merah. hijau. Kelompok 4 kenapa? Putih. Oke. Merah. Maaf, merah, biru, hijau, putih. Oke. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan anak-anak mulai kegiatan diskusi. LKPD. Boleh disimak tuh. Bang, mana yang jawab tuh? Ada kecil nih. Saya tumpang satu yang kedua. Oke. Sudah semua kelompok mendapat LKPD? Sudah. Ya. Jangan lupa diisi dulu identitas nama kelompoknya sebelum lanjut diskusi. Silakan anak-anak mulai diskusinya mulai sekarang. Nggak apa-apa, nggak usah di. Oh, mau dipisah? Aku udah masih tadi asing. Saya juga matematika. Mana ya? Matematika. Ya. Mau dibagi? Bisa, dibuka saja. Ini amankan dulu. Sama variasi ya. Nama nih ya? Ya, itu nulis nama kelompok. Bahan ajarnya bisa anak-anak baca. Ya, supaya diskusi dan jawabannya menjadi lebih sempurna. Ya. Merah ini tulisnya. Di sini tuh merah. Boleh. Nanti kalau dalam diskusi ada yang ingin ditanyakan, anak-anak silakan angkat tangannya. Ya. Ayo silahkan mulai diskusi. Nggak apa-apa, nggak usah dibaris, boleh. Gimana? Bisa. Silahkan.
Ya, ribuan atau ratusan. Ya, oke. Makanya yang lebih besar gunakan. Tidak besar. Nanti yang baca yang menulis ya. Ini kan sudah ratusan. Kalau tidak disebutkan bisa buat angka ribuan. Bisa? Bisa. Kalau nanti dalam diskusi menemukan masalah atau kebingungan, nah silakan tanyakan. Ya. Satu ya, kadang tujuh bilang ya. Sabar ya. Bisa. Oh, bisa ya. Besarnya bisa panjangnya sudah berat. Tak lah. Yang ini dah. Kau ini dah. Aku coba lupanya. Coba itu karena Kau makan nasi ya? Gikunya. Iya dikurang. Dikurang ini sama bisa. Nanti jadi 10 bisa bisa
masalahnya belum. Oh, tadi aja. Tiga ya buat jangan satu. Coba aku lah. Kurangnya kan nggak satu. Nggak kurang ya? Terus sih kurang apa? Kamu kurang ya? Kurang. Terus pencet yang lain dia bisa loh. Ini lihat di sini mbak, ini mbak. Ini kan udah kurang, ini kan pencet kurang. Jadi mau ganti berapa kamu kurang? Kurang berapa? 400 dikurangi 50. Tiga enggak 3. Ya, saling aja, saling aja. Empat lah, itu beda kan? Beda lagi kan? Kamu ganti, coba itu kurang ya. Terus ada 8 ya? Coba tengok deh. Ada 8 kan ini tuh. 500 dikurangi berapa nih? 500 dikurangi berapa jelas ya? Ini dikurangi ini dapat jawaban ini. Itu dikurang. Nah, tiba-tiba bagus di sana deh. Kecil-kecil. Enggak terlalu kecil. Biasanya kamu tulis lebih kecil. Oh, iya. Coba hitung ini dikurangi ini dapat jawabannya. Benar. Iya benar. Coba deh. Kau juga nyerang kalau kurang Gimana? Terus Ini ada ini. 500 Dua sampai ada 50. coba. Ini ada ini. Yang Kurangi 350. Nah, kurangi. Berapa? Lima dari satu masih berapa? 5 dari 1 masih berapa? 4 dikurangi 3 ya. Satu, itu kan 2. Ya, nah ini betul. Bisa sih, bisa. Nih. Jangan dimarahin kayak gitu. Biar awal. Ada sana dulu. Ya betul, benar betul. Pakai apa angka yang gampang 550 itu misalnya kurangi berapa berarti lainnya oh iya udah betul bisa bantu satu ya ini saja pinjam coba dia Ini kan bisa mana bisa 5 kurang 6 ini kan ya. 5 kurang 3 Pada ini sebaiknya Doni membawa sampah pada depannya supaya Doni
sudah supaya Doni terbiasa membuang sampah ke tempatnya. 15 kurang 6 supaya 15 kurang 6 Doni Waktunya lagi 15 ya. Yang masih banyak belum selesai lebih cepat lagi kerjanya. 9 tadi 9 terbiasa supaya Doni terbiasa sebelum Nawa belum dia. Ini buat Siapa lagi satu nih namanya? Ya. Saya satu dua saja. Ya. Namakan. Sebelum kan coba yuk. Bener lihat coba perasaan baca. Itu enggak oleh. Gimana Satya? Sudah Satya? Udah. Satu dulu. Oh, 3 bukan 1. 3 buat kali. Oh, soalnya lagi satu ya. Ini kata ini dikurang kata apple bukan ini. Betul. Itu kata apple. Apple. Sebaiknya Betul. sebaiknya jangan lulus 60. Nah, betul. Nanti tinggal itu aja udah ya. ya ini menolong cepat gitu ya. Namanya aja dia belum semuanya Doni tidak Gimana kepanjangan di sebabnya banyak ada ya satu jangan pakai deh sebabnya Doni yang bilang sebaiknya Doni jangan membuang sampah sembarangan. udah Sebaiknya Doni jangan jangan membuang sampah, bisa terjadi. Satu yang kedua itu apa kawan? Sebaiknya Doni membuang sampah sembarangan di jalan-jalanan atau terjadi buang sampah sembarang.
sampah sembarangan bisa menyebabkan sampah sembarangan bisa menyebabkan Supaya Dani tidak membuang sampah sembarangan. Supaya Dani membuang sampah. Supaya Dani sama. Nih, sabar nih. sebaiknya Doni yakin sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Coba tanya pendapat teman-teman, ada nggak yang bisa lima saran untuk Doni biar dia nggak buang sampah sembarangan? Ya. Siapa yang mana? Gimana baca rasanya? Sebaiknya agar Doni terbiasa membuang supaya Doni terbiasa membuang kayaknya satu tahu ya tadi kak adik saat Senin ya lagi tahu baru bilang cari tahu ya habis ini biar dapat sebaiknya Beni jangan membuang sampah sembarangan pada jalannya, bisa menyebabkan banjir. Sebaiknya Doni jangan membuang sampah sembarangan, bisa menyebabkan banjir. Sebaiknya Doni jangan membuang sampah sembarangan di jalan. Betul di jalan. Enggak ada masalah. Sebaiknya Beni tidak membuang sampah pisang itu di jalan. Sebaiknya Doni jangan membuang sampah sembarangan di jalan. Ya betul, bisa menyebabkan banjir gitu. Itu aja. Tadi. Coba belum dapat. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Sebaiknya Doni tidak mengulangi perbuatannya. Bisa pakai perbuatan apa? Kita menjelaskan. Nih, buang sampah sembarangan. Yang mana Doni? Ini Doni ya. Betul. Ini Doni bagus. Sebaiknya Doni jangan mengulangi kejadian itu lagi. Alah. Doni jangan mengulangi membuang sampah sembarangan. Doni jangan mengulangi
Iya, keempat ya. Yang satu masih berdua ini. Ya gimana? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusi? Sudah. Coba ibu tanya masing-masing kelompok dulu ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. Kelompok 4 paling semangat. Ya, oke. Kalau sudah selesai diskusi, kita lanjutkan pada kegiatan presentasi. Tadi ibu mendengar usul dari temannya. Ibu diundi saja, Bu, diundi. Bagaimana? Siapa yang setuju untuk diundi? Angkat tangannya. 1, 2, 3. Oke, lebih banyak yang setuju. Kita undi. Bentar ya. Siap-siap ya. Nanti misalnya kelompok 1 yang terpilih untuk maju, kelompok yang lainnya memberikan tepuk tangan. Ya, memberikan semangat dengan tepuk tangan yang meriah. Siap anak-anak? Siap. Kita mulai. Speed. Sebentar. Oke, sudah bisa ya? Siap ya? Ulang bunyinya. Yes. Wow, kita tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 2 angkat kelompok 2. Sebelum mulai presentasi, untuk anak-anak yang lain semuanya mendengarkan dan memperhatikan temannya yang presentasi di depan ya. Tidak ada yang bicara sama teman yang lain. Nanti setelah teman-teman anak-anak dari kelompok 2 presentasi, masing-masing kelompok harus menanggapi. Apabila jawabannya sama, katakan jawabannya sama. Kalau tidak, sampaikan jawaban kalian. Silahkan nanti angkat tangan saat memberikan tanggapan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kelompok yang presentasi, ucapkan salam, perkenalkan anggota kelompok, baru membacakan hasil diskusi. Ya, yang membaca handphone bisa dilepas maskernya. Ya, yang keras. Oke? Ya, siap. Silahkan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kenalkan nama saya Kak Hendra Sumana Muda Dari kelompok dari kelompok 2. Wah, nama teman saya, tunjuk temannya di sebelah. Kawan Tara. Lagi, Ya, lagi satu, dari Bina. dari Vina. Saya akan Saya akan menjelaskan hasil diskusi. kelompok saya. Ya, silahkan. Masalah apa Yang keras. Masalah apa yang terjadi pada gas kereta? Ini membuang sampah sembarangan dan menyebabkan arus terjatuh. Karena Doni tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya, Kedua, saran apa yang diberikan arus pada Doni? Baiknya Doni membuang sampah pada tempatnya. lanjut. Yang ketiga, apa maksud dari saran yang diberikan arus pada Doni? Supaya Doni terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Siap. Yang keempat, buatlah 3 kalimat saran lainnya untuk Doni dengan bahasa sendiri. Baiknya Doni tidak membuang sampah sembarangan karena bisa melukai rumah. Lanjut.
sembarangan karena bisa menyebabkan banjir dan juga bisa menyebabkan lingkungan. Ya, lanjut untuk matematikanya. Ya, baca dulu teks di atas. Salah satu kewajiban siswa di sekolah adalah menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Setiap hari siswa melaksanakan kegiatan pikir untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jika jumlah siswa seluruhnya adalah 350 anak, maka jumlah siswa yang tidak di lingkungan kelas dan di luar lingkungan kelas. Dengarkan jawabannya. Tiket kelas. Kurang sama dengan Jumlah siswa adalah 400 dikurangi 50 hasilnya 350. Betul atau salah? Betul. Betul. Ya, lanjut soal yang kedua. Jawabannya 500 dikurangi 150. Betul atau salah? Betul. Betul. Ya, lanjut. 600 dikurangi 250. Jawabannya 350. Betul atau salah? Betul. Betul. Ya, lanjut. Semuanya dengarkan temannya. Yuk. 700 dikurangi 250 sama dengan Iya, betul. Lanjut yang LKPD yang terakhir. Ambil saja langsung ke jawaban. Langsung ke jawaban. Buku umum. Buku umum. Nih, baca. Buku umum dapat sama dengan. Dengarkan ya angkanya. Kalau salah katakan salah. Ya, yuk. buku umum 3.000 dikurangi 1.000 sama dengan 2.000. 3.000 dikurangi 1.000, betul hasilnya 2.000. Betul. Kalau betul katakan betul ya, jangan diam. Oke, yuk lanjut. 9.000 dikurangi 1.000 hasilnya 8.000. Betul? Betul. Betul. Lanjut. 2.000 dikurangi 1.000 sama dengan 1.000. Betul apa salah? Betul. Betul. Lagi. Ya, betul. Lanjut. Buku bahasa Indonesia 10.000 dikurangi 1.000 adalah 9.000. 9.000. Betul. Ya, jadi kelompok 2 hasil diskusinya sudah betul semuanya. Beri tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. 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 Salut, 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 salut. Oke, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok berapa ya yang mendapat giliran maju ke depan? Oke, semuanya perhatikan ke depan. Kita mulai spin. Kita kan bersatu. Baca yang keras ya. Yang lainnya semua perhatikan ke sini kelompok 2. Ayo perhatikan temannya. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Pagi.
Ya, masalah. Ayo, semuanya perhatikan. Oke, stop. Agus terjatuh karena Doni membuang kulit pisang sembarangan. Bagaimana kelompok yang lain? Siapa yang mau menanggapi? Oke, kelompok 1, Manawa. Doni membuang kulit pisang sembarangan, lalu temannya yang bernama Agus jatuh menginjak kulit pisang. Ya, lagi kelompok yang lain bagaimana jawabannya? Kelompok 2 bagaimana? Jawaban yang masalah? Beda, coba sampaikan. Ini membuang sampah sembarangan dan menyebabkan Agus terjatuh. Sama dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya, kelompok 4 bagaimana? Jawabannya sama atau beda? Beda, coba bacakan. Ini membuang sampah. Ini membuang sampah sembarangan hingga membuat Agus terjatuh. Ya, jadi semua kelompok sudah menanggapi. Jadi, siapa yang terjatuh? Agus atau Doni? Agus, ya, Agus yang terjatuh akibat ulah Doni yang membuang sampah kulit pisang sembarangan. Ya, dari keempat kelompok tadi Ibu sudah dengarkan hampir semuanya intinya sama, hanya kalimatnya saja yang sedikit berbeda. Ya, sudah betul jawabannya. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang lanjut soal yang kedua. Ayo disimak dengan baik. Sebaiknya Doni jangan membuang sampah kulit pisang sembarangan. Bagaimana? Siapa yang mau menanggapi? Kelompok 1, Manawa. Sebaiknya Doni membuang sampah pada tempatnya. Sebaiknya Doni membuang sampah pada tempatnya. Kelompok 2? Sama dengan kelompok 1. Kelompok 3? Coba dilihat. Apa? Beda. Coba dibaca. Iya, membuang sampah sembarangan membuat orang lain terjatuh. Oke. Jadi apakah hanya sampah kulit pisang saja yang dibuang pada tempat sampah? Tidak, tapi semua jenis sampah dibuang di mana? Di tempat sampah. Misalnya Rizky membawa sampah plastik. Apakah itu boleh dibuang sembarangan? Tidak. Meskipun bukan sampah kulit pisang, juga tidak boleh dibuang sembarangan. Dibuang di mana sampahnya? Pada tempat sampah. Betul. Ya, bukan hanya sampah kulit pisang. Ya, semua sampah dibuang pada tempat sampah. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Sudah bagus jawabannya. Ya, lanjut yang nomor 3. Pada Doni supaya Doni terbiasa membuang sampah di tempat sampah. Maksud dari saran yang diberikan Agus pada Doni supaya ini kelompok 3 punya jawaban, supaya Doni terbiasa membuang sampah pada tempat sampah. Ayo, bagaimana? Siapa yang mau menanggapi lebih dulu? Sama. Kelompok 4 bagaimana jawabannya? Sama atau berbeda? Coba dibaca. Rizky, sama? Beda. Coba dibaca. Ya, ayo coba dibaca. Ragu. Ya, dibaca saja.
Yang nomor 3. Ayo. Menyebabkan penyakit dan dapat mengakibatkan banjir. Oke, kelompok 4 belum lengkap ya. Kalimat saran sebaiknya Doni membuang sampah pada tempat sampah itu, maksudnya supaya dia terbiasa membuang sampah pada tempat sampah. Tidak apa-apa, kelompok 4 nanti bisa dilengkapi. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu. Lanjut yang nomor 4. Tiga kalimat saran. Ya, perhatikan. Kalau nanti ada yang berbeda, sampaikan yang berbeda jawabannya. Ya, yuk. Masih. Seharusnya Doni jangan membuang sampah sembarangan. Seharusnya Doni jangan membuang sampah sembarangan. Dicek jawabannya. Ayo. Sebaiknya Doni jangan membuang sampah sembarangan. Lagi. Oke, jangan membuang kulit pisang sembarangan. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 2, bagaimana jawabannya? Sama atau berbeda? Berbeda. Coba sampaikan jawaban kelompok 2. Yang keras? Sebaiknya Doni tidak membuang sampah sembarangan karena bisa melukai teman. Ya, betul. Bisa melukai teman. Lagi? Kelompok lain yang mau menanggapi? Mana? Sebaiknya Doni tidak membuang sampah sembarangan. Sebaiknya Doni tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Kelompok 4 bagaimana jawabannya? Sama atau berbeda? Sama? Sama dikit. Oh, coba dibaca. Sebaiknya Doni membuang sampah di tempat sampah. Ya. Sebaiknya Doni tidak membuang kulit pisang sembarangan dan mengakibatkan arus terjatuh. Sebaiknya Doni meminta maaf jika berbuat yang salah. Ya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Pertama untuk kelompok 2. Kelompok 3 ya? Maaf, ibu salah, kelompok 3. Ayo, kelompok 3 cukup LKPD Bahasa Indonesia, LKPD lain supaya kelompok lain dapat bagiannya. Ya, ya. Beri tepuk salut dulu untuk kelompok 3. Yuk, yang meriah ya, yang keras ya. Tepuk salut. Kelompok yang tersisa nanti mempresentasikan LKPD Matematika, ya. Kita spin lagi. Kita spin lagi. Tadi kelompok 3 sudah ya. Kelompok 1 atau kelompok 4? Oke. Satu LKPD saja. Agak ke selatan. Oke, silahkan. Yang lainnya dengarkan ya. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kadek Nama Pupun Sylvia Lawak. Saya dari rumah merah. Ini teman-teman saya. Ini namanya Evelina dan ini Satya dan ini Yasin. Ya. Saya membacakan hasil diskusi saya. Dibaca teksnya dulu. Adalah teks berikut. Salah satu kewajiban siswa di sekolah adalah menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Setiap hari siswa melaksanakan kegiatan piket untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jika jumlah siswa seluruhnya adalah 346. Berapakah jumlah siswa yang piket di lingkungan kelas dan di luar lingkungan kelas?
tiket kelas. 400 dikurang 500 kurangi 350. Ulangi coba, 400 dikurang 50, bukan 500 ya. 400 dikurangi 50 hasilnya 350. Betul atau salah? Betul. Oke, lanjut. 500 dikurang 150. 500 dikurangi 150 hasilnya 350. Betul atau salah? Betul. Lanjut. 600 dikurang 250. Jawabannya 350. Betul. Lanjut yang terakhir. 800 dikurang 450. 800 dikurangi 450, jawabannya 350. Betul atau salah? Betul. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. 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 Salut, 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 salut. Silakan kelompok 1 kembali. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan bacakan KPD yang terakhir. Ya. Dibaca dulu teksnya ya. Sebentar. Stop. Mundur. Nah, ya. Ya, yuk. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perhatikan ke sini semuanya. Perkenalkan. Nama saya. Nama anggota kelompok saya. Kelompok Sofi. Anggotanya. Rafael. Lanjut. Kita. Ya. Baca yang keras. Selain menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, seluruh siswa juga wajib menjaga lingkungan perpustakaan pada guru. Pak Guru Anton. Pak Guru Anton meminta bantuan siswa kelas 6. kelas 6 untuk merapikan buku pada Yang ada di perpustakaan. Ya. Buku di perpustakaan terdiri dari buku umum sebanyak 500 buku. Oke, buku umum kelompok 4 memilih bilangan 500 buku. Lanjut. Buku IPA sebanyak 1000. Ya. Buku Matematika sejumlah 2000. Ya. Buku dongeng sejumlah 700. Ya, lagi satu. Buku bahasa Indonesia sejumlah 3000. Ya. Sekarang dibaca jawabannya. Buku umum 600 dikurang 100 500. ya, jadi buku itu ada yang rusak, ada yang tidak rusak. Buku yang rusak itu bantu ya kelompok 4 600, buku yang tidak rusak 100. Jadi jumlah bukunya 500. Betul atau salah? Betul. Lanjut. Buku IPA 2000 dikurang 1000 sama dengan 1000. Ya, lanjut. Buku matematika 3000 dikurang 1000 2000. Ya. Buku dongeng 900 Ya. 200 sama dengan 700. Ya. Buku bahasa Indonesia 400 dengan ini kurang 1000 sama dengan 3000. Oke, betul. 4000 dikurangi 1000 sama dengan 3000. Betul. Jadi tepuk salut dulu untuk kelompok 4. Yuk, tepuk salut. Salut. Salut.
menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas? Sudah. Oke, Ibu rasa sudah semuanya menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, hanya ada beberapa kelompok tadi yang jawabannya masih belum tepat. Ya, kelompok 4 nanti bisa diperbaiki. Tapi sebelum Ibu lanjut ke kegiatan berikutnya, anak-anak di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau mau bertanya silahkan angkat tangannya. Misalnya ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silahkan angkat tangannya. Ada? Ada. Tidak. Sudah semuanya memahami? Sudah. Sudah ngerti? Sudah. Berarti kalau begitu lagi sebentar anak-anak siap untuk evaluasi? Siap. Siap. Oke, lanjut. Sebelum evaluasi, Ibu akan bahas dulu pemecahan masalah. 2 masalah yang kita rumuskan tadi di awal. Yang pertama, tentang kalimat saran. Biasanya itu diawali dengan kata sebaiknya ataupun seharusnya. Ya, jadi dalam memberikan saran anak-anak tidak boleh asal berucap, apalagi sampai menyinggung perasaan orang lain. Harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Awali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Bisa juga dengan kata hendaknya atau lebih baik. Ya, sesuai yang tadi anak-anak simak di video. Contoh, seharusnya kamu menggunakan waktu luangmu di sekolah dengan membaca buku. Ya, contoh kalimat saran. Kemudian yang kedua, terkait dengan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari bilangan berapa? 0 sampai tak terhingga. Ya, sampai 1000, 2000 itu masih termasuk bilangan cacah. Contohnya ada 2 bagian yang kosong, kemudian hasilnya 750. Ada beberapa pilihan. 1000 dikurangi 250 sama dengan 750. 800 dikurangi 50 juga hasilnya 750. Itu yang hasilnya diketahui 750. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, siap untuk evaluasi? Siap. Siap. Kita beranjak pada kegiatan penutup. Sebelum Ibu bagikan tes evaluasi kepada anak-anak, kita simpulkan dulu bersama-sama materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Kita hari ini sudah belajar apa saja? Angkat tangannya yang tinggi. Hendra. Pelajari tentang bilangan cacah dan kalimat saran. Ada yang punya jawaban berbeda dari Hendra? Silahkan angkat tangannya. Jangan takut salah ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang betul. Semuanya belajar. Siapa? Ada lagi yang mau jawab? Devina. Bahasa Indonesia. Lagi? Betul, semuanya tidak ada yang salah. Mana? Cara membuat saran. Tentang? Cara membuat kalimat saran. Coba Angga. Nah, dari kelompok sini biar ada suaranya juga. Angga, kita belajar tentang apa? Tentang tema 4. Coba kelompok ini, Rizky. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang membuat bilangan cacah. Menentukan bilangan cacah. Jadi betul sekali semuanya ya. Kita sudah belajar tentang 1, membuat kalimat saran ya, dan menganalisis maksud dari kalimat saran. 2, kita sudah belajar menentukan bilangan cacah yang hasilnya diketahui dan tidak diketahui. Kita sudah belajar itu. Oke? Siap lanjut ke tahap evaluasi? Siap. Oke, silakan buku-buku yang ada di atas meja dirapikan dulu. LKPD-nya taruh di atas meja, sebentar Ibu ambil. Ya, silakan. Siapkan ballpoint-nya. Jangan lupa diisi identitasnya terlebih dahulu sebelum menjawab.
mama kita sekolahkan apa? Gimana caranya? LKP dulu bawa sini. Taruh di atas bahan aja. Supaya kita kembali jajan. Saya tidak kembali jajan. Dikerjakan sendiri. Ya, tidak ada yang diskusi lagi. Jadi minggu saya pada saja saya tidak melihat supaya kita boleh jajan kembali. Nomor 3 di sini tuh ya. Ini bawahnya itu. Di bawah juga ya. Iya. Henmas.
Di sini. Di bawah. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah selesai, Ibu akan ambil ke bangkunya masing-masing. Silakan dikumpulkan jadi satu, ya. Sama bentuknya ya. Baru aja aku bikin. Itu saja. Enggak kayak maju lah. Jangan. Oke anak-anak, Nana sudah selesai mengerjakan evaluasi. Ya, sekarang kita lanjut. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan kegiatan belajar berikutnya. Anak-anak silahkan pelajari tema 4, ya masih tema 4, tapi subtema 3. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Ya, siapa yang dimaksud tetangga? Di mana letak orang yang dikatakan itu tetangga? Ya, anak-anak, supaya bisa membedakan mana teman, mana tetangga, mana keluarga. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, coba tepuk semangat. Kegiatan ini dengan doa. Ya, berterima kasih karena sudah dapat belajar dengan baik dan lancar. Silakan ketua kelas bantu ibu pimpin doa. Ya, semuanya sikap hidupnya yang baik ya. Kita akan berdoa. Oke. Ya. Teman-teman, Yang keras. teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa dengan mengangkat kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Beri tepuk tangan untuk ketua kelasnya. Silakan ketua kelas kembali. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan kalimat santi. Tapi sebelum itu Ibu ucapkan selamat siang anak. Siang. Ketua kelas akan pimpin pada asana. Pada asana. Rama Santi. Om Santi Santi.